Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Saya boleh dengar shalom semuanya. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh kembali lagi berkumpul. Kita boleh kembali lagi mengingat bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan ini. Kita boleh naikkan segala ucapan syukur kita. Kita boleh naikkan segala terima kasih kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang layak kita puji dan kita sembah, amin. Dan mari sama-sama saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memulai ibadah kita. Dan kita boleh katakan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh tetap terus mengajar kita untuk boleh mengerti setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan pasti tetap terus bersama dengan kita. Dan apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita boleh terus berpegang kepada Tuhan. Biarlah setiap apapun masalah, kendala yang kita hadapi, kita dapat lalui bersama dengan Tuhan. Dan mari sama-sama kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan, Tuhan, ajar kami mengerti ya Bapa. Ajar kami berserah Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan saja, Allah yang mampu kami pegang dalam kehidupan ini. Dan kami mau terus percaya kepada Engkau ya Bapa. Dan Engkau mampukan kami memiliki makna hidup yang baik Tuhan, hidup dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini, kita boleh katakan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar berserah hanya padamu. Kita boleh minta Tuhan pimpin kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Kita boleh nyatakan kalau Bapa kita Bapa yang ajaib. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Kita boleh nyatakan, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup menyediakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sekali lagi kita boleh naikkan pujian ini dan kita boleh katakan, baca mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ya, kami yakin dan percaya Kau Bapa yang setia Tuhan. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Kita boleh katakan, Tuhanku,
Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, kami percaya dan yakin Engkau Bapa yang ajaib ya Tuhan. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Dengan segenap hati, mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh katakan dengan sungguh, Bapakku. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu ajaib Tuhan. Mungkin banyak hal yang tidak dapat kami lihat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bersama Engkau kami mampu melaluinya ya Tuhan. Ya Yesus, heran perbuatan-Mu, oh Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi. Sekali lagi kita boleh serukan, saya boleh ada Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri dan kita boleh katakan, Bapakku. Kami yakin dan percaya ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau sanggup menyadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, Bapa yang ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Yesus Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Yesus. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadi. Kami hanya mau menurut kepada kehendak-Mu saja ya Bapa. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh Yesus.
yang ajaib. Kau yang ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti. Kau yang ajar kami Tuhan, hanya berharap padamu. Allah yang besar, Allah yang mulia, yang layak kami sembah. Kami puji Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan kami. Kau Allah yang hebat Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh ucapkan terima kasih kita. Kita boleh ucapkan syukur kita atas apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal boleh terjadi, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Dan kita boleh naikkan segala ucapan terima kasih kita kepada Tuhan hari ini. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas apapun yang boleh terjadi ya Bapa. Dan kami boleh nyatakan kalau Engkau Allah yang ajaib. Dan kami boleh sembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh tinggikan Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami boleh sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sekali lagi kita boleh serukan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat buat kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian saja boleh katakan, ku sembah, ku sembah. Kami boleh mengangkat tangan kami ya Tuhan, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib baik. Sekali lagi kita boleh katakan, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh nyatakan kalau Engkau Allah yang hebat dan Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan boleh Engkau berikan kepada setiap kami untuk berkumpul di tempat ini ya Bapa. Apapun yang menjadi kendala hidup kami, apapun yang menjadi masalah, kami mau kesampingkan Tuhan. Sebab hari ini kami mau fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang boleh memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Saya boleh persilakan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Dan kita boleh naikkan pujian. Kita boleh katakan kalau di dalam setiap langkah kita, Tuhan selalu beserta kita, amin. Dan kita boleh tinggikan Dia. Sama-sama kita boleh. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku, yes. Di tengah
badai dunia menakutkan. Kita boleh tetap yakin, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tetap Tuhan yang pimpin. Ke tempat gigiku dihantarnya, ya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakaya. Sekali lagi kita boleh naikkan pujian ini, dan kita boleh katakan, kalau Tuhan boleh atur hidup kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, kami boleh percaya, hatiku tetap tenang teduh, karena kami yakin tiap langkahku, ku tetap Tuhan yang pimpin. Ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tetap Tuhan yang pimpin. Ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Yes, di rumah Bapa kita, di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, sobat, saya mau sapa Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua berbahagia hari ini, amin. Amin. Semua bersuka cita. Kalau bersuka cita, saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh kasih salam saudara kita, teman kita di kanan kiri kita. Kita boleh katakan, mari sama-sama kita boleh bersuka cita hari ini. Dan kita boleh nyatakan kalau kita boleh berbahagia karena berkumpul bersama memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita boleh katakan hari ini kita boleh berasa bahagia karena kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama kita boleh bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sama-sama kita boleh tunjukkan di kiri kita, kita boleh katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita boleh naikkan pujian ini, dan kita boleh katakan hari ini kami boleh berasa bahagia Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Saya boleh lihat tangan-tangannya, kita boleh ganding kanan kiri kita, bergandengan tangan.
Saya belum lihat semuanya, belum bergandengan. Sama-sama. Ya. Jangan malu. Kita boleh tuju kanan kiri kita boleh katakan, kau sahabatku. Kau Lalu kita boleh bilang, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan. Coba bapak-bapaknya aja yang boleh bilang, kau, sambil tunjuk dong ke kanan kirinya dengan senyum yang lebar. Karena kita boleh berbahagia hari ini bersama dengan Tuhan. Yang ibu-ibu jangan mau kalah. Kau sahabatku, yes. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Mari sama-sama kita boleh bilang, kau sahabatku, kau sahabatku, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yes. Dan kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan. Kita boleh serukan. Bertemu dalam kasih-Nya, bersumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita boleh bilang, berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam. Sekali lagi kita boleh serukan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yang bersuka cita buat Tuhan, kita beri tepukan tangan yang meriah. Yes, saya boleh berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan sembari kita mempersiapkan persembahan, mari sama-sama kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan, atas penyertaan yang boleh tetap kami rasakan hingga saat ini ya Bapa. Dan Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami ingin mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami hingga saat ini ya Bapa. Kau yang boleh memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Kau juga boleh memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Biarlah persembahan yang kami berikan pada hari ini dapat digunakan untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bertugas boleh kami berdoa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita tidak boleh berlelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan, dan kita boleh tetap terus bersemangat untuk memuliakan Dia. Sekali lagi kita boleh katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Ia selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama kita boleh katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita boleh buka pintu hati kita. Kita boleh undang Tuhan boleh hadir dalam setiap hati kita, agar setiap firman nanti yang boleh kita dengar dapat masuk dan dapat kita mengerti, dan kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bersyukur Tuhan, sebab kami boleh memilih untuk mengikut Engkau ya Bapa. Sebab hanya Engkau saja Tuhan, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Sebab Engkau saja Tuhan yang mampu memberikan anugerah di dalam hidup ini ya Bapa. Dan kami yakin percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami mampu menghadapi segala persoalan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Kami boleh katakan, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu
Tuhan. Engkau yang boleh jadikan kami semua hamba-Mu yang berkenan ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami boleh bawa hati kami ya Tuhan. Ku bawa hatiku sebagai penyembahan. Jadi kami boleh yakini Tuhan, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya boleh ajak Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri dan kita boleh kata, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu Saudara saja, saya boleh kesempatan, kita boleh kata, ikut Yesus, itulah kesukaan. Hanya itu yang menjadi kesukaan hati kami ya Bapa. Kami mau lepas segala hal hanya untuk kami boleh yakin dan percaya mengenal Engkau Tuhan. Mengenal Tuhan, kehendaknya dan kami memilih untuk mengiring Engkau Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Setelah kami
Kami yakin dan percaya Engkau jadikan kami Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan, selalu jadikan kami Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau sekali lagi kita boleh katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milik. Kepada hambanya kami persilakan. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pagi hari yang indah saat ini. Kami boleh ada sebagaimana ada. Kami berdiri Tuhan di depan-Mu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan Tuhan. Kau saja ditinggikan, diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba yang tidak punya apa-apa ini, pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Urapi firman-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, supaya setiap kami yang mendengar, kami diteguhkan, kami dikuatkan ya Tuhan. Urapi setiap kami, pendengaran, penglihatan, konsentrasi pikiran hati kami, supaya firman menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami buka hati, kami siapkan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh kembali mendengarkan firman Allah. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca satu ayat buat kita. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Baik, sudah dapat semua? Amin. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini, ya. Mazmur 37 ayat 23. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau Tuhan sudah menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, berarti hidup ini sangat berarti. Hidup ini sangat bermakna, sangat berguna, ya. Di mata Tuhan kita ini bermakna, berguna, berarti. Makna hidup, ya, yang kita miliki ini, sadar atau tidak, setiap orang pasti pernah menanyakan hal tersebut.
Apa sih makna hidup kita sebenarnya? Untuk apa kita hidup? Ya. Pernahkah kita menyadari atau berkata kepada diri kita sendiri, kita bilang begini, kayaknya hidup ini udah gak ada gunanya. Ya. Hidup ini udah gak ada artinya, gak bermakna kayaknya. Sia-sia hidup ini. Tetapi perhatikan baik Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya, berarti kita punya arti, kita punya makna di dalam hidup ini. Banyak orang mengira arti hidup itu bisa ditemukan dalam pencapaian atau materi. Dengan kerja keras, dengan usaha kita, dengan apa yang kita hasilkan. Lalu kita berkata, ini baru namanya makna hidup. Ini baru namanya arti hidup itu sebenarnya. Perhatikan baik, sebenarnya bukan itu. Memang ada pepatah yang berkata, uang bukan segalanya. Tetapi segalanya butuh uang. Ya. Orang bilang uang gak dibawa mati, tapi kalau gak punya uang terasa mati. Betul gak? Ya kan? Nah ini kenyataan hidup. Tetapi mari kita menyatakan bahwa segala sesuatu itu bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena materi, juga bukan karena jabatan, pekerjaan, bisnis kita. Baru kita berkata ini baru makna hidup saya, ini baru arti hidup saya sebenarnya. Ya, ada juga orang yang mengejar popularitas, ya, ketenaran, hubungan baik. Mereka mengira menjadi terkenal adalah itu suatu makna hidup, kemampuan mereka atau dengan menjalin hubungan dengan orang lain, ya. Sehingga mereka menyangka inilah arti hidup saya. Ya, ini sebenarnya arti hidup saya. Tetapi perhatikan baik, tetap saja apa yang kita hasilkan di dalam dunia ini, ya, pencapaian-pencapaian yang kita dapati, masih juga kadang-kadang kita merasa hidup ini enggak berarti. Hidup ini masih kosong. Hidup ini enggak bermakna. Ya. Tidak sedikit orang frustrasi. Tidak sedikit orang putus asa. Padahal mereka punya semuanya. Ketenaran, popularitas, materi, semua punya. Tapi mereka merasa kosong. Ya. Mereka punya hubungan baik dengan rekan-rekan, dengan orang-orang sekitarnya, tapi mereka tetap merasa hampa. Mereka tetap merasa, kok saya nggak berarti ya? Kok hidup saya sepertinya kosong-kosong saja? Ya. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab cuma mengingatkan kita, ya, di dalam Amsal 16, coba kita lihat. Amsal pasal 16, ya. Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Amsal 16 ayat 25. Firman Tuhan katakan begini, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu perkiraan manusia. Orang menyangka kalau saya sudah punya semua popularitas, ketenaran, kekayaan, dan sebagainya, lalu saya merasa hidup ini berarti dan saya udah berjalan benar sepertinya. Ini pandangan manusia. Amsal katakan orang ada jalan disangkanya lurus, disangkanya benar, tapi ujungnya kepada maut, kepada kebinasaan. Ya. Jelas pencarian makna hidup yang sejati tidak dapat ditemukan hanya dalam, ya, yang kita dapat di dalam dunia ini. Ya. Kita nggak bisa menemukannya. Kita nggak bisa dapat menemukan apa-apa. Makanya Amsal bilang seperti itu. Ya. Bahwa pencarian makna hidup yang sejati tidak dapat ditemukan hanya dalam pencapaian duniawi. Apa yang kita cari di dalam dunia ini. Nah, bagaimana sekarang makna hidup menurut Tuhan? Seperti apa sebenarnya?
Yang Tuhan mau bahwa hidup kita ini bermakna, berarti. Ya. Apa sih makna hidup menurut Tuhan? Sejatinya makna hidup menurut Tuhan itu ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Cuma itu, hubungan baik kita dengan Tuhan. Makanya dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Ya. Kalau ini kita mencari kerajaan Allah, ada hubungan baik. Makna hidup sejati bukan terletak pada apa yang kita capai atau kita miliki. Makna hidup ada dalam siapa yang mengisi hidup kita. Ya. Bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang mengisi hidup kita. Siapa sebenarnya? Ada hal kekosongan di dalam hidup ini. Tadi saya katakan banyak orang sudah memiliki semuanya. Popularitas, ketenaran. Ya, dia sudah memiliki hubungan dengan orang-orang, tapi masih hampa, masih kosong. Makanya Alkitab bilang, bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang mengisi hidup kita. Karena apapun yang kita capai di dunia ini akan kehilangan daya tariknya. Semuanya akan hilang. Ya. Dengan memiliki Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, hidup kita terasa lebih penuh. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Ya. Hubungan intim kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri. Kebahagiaan dan sukacita kita tidak tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan kasih Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ya. Dengan kita mengasihi Tuhan, kita pun bisa mengasihi sesama. Ya. Orang bilang, saya mengasihi Tuhan. Alkitab bilang, kalau engkau tidak mengasihi sesama, engkau menipu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin mengasihi Tuhan yang belum pernah dilihat? Orang yang dilihat tidak kita kasihi. Makanya hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan dan akal budimu, lalu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Enggak mungkin kasih kita cuma kepada Tuhan, kepada sesama kita abaikan. Enggak bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, kita pun bisa mengasihi sama. Memang kelihatannya aneh, ya. Tetapi kita merasa lebih penuh ketika kita hidup tidak lagi berfokus pada diri sendiri. Karena hanya dengan Tuhanlah semua terasa berarti. Makanya pemazmur tadi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di ayat selanjutnya, apabila dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang. Ya. Ini arti hidup kita sebenarnya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Tidak ada kamusnya atau rumusnya orang percaya Tuhan itu frustrasi, putus asa. Ya. Bukan ketenaran, bukan popularitas, bukan harta dunia yang membuat kita berarti di dalam Tuhan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana juga kita mengasihi sesama. Ini yang Tuhan mau. Ya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal untuk mencari makna hidup ini. Ya. Yang pertama, akui Tuhan sebagai Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhan kita, bukan diri kita menjadi tuannya. Kita harus memulai pencarian makna hidup dengan mengakui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan hidup kita ada di tangannya.
Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Pemazmur berkata 139 ayat 14. Apa yang pemazmur katakan? 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Ini pemazmur, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mengerti kehidupannya. Kita bukan tuan atas diri sendiri. Bukan kita pusat dari semuanya. Tuhan menciptakan kita dan hidup kita tergantung kepadanya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sudahkah kita mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan atas hidup kita? Dia sebagai raja atas kehidupan kita. Kalau pemazmur tadi katakan bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kejadian itu dahsyat, luar biasa, ajaib yang Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apa yang dia sadari? Dia sadari Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan sebagai raja. Dia cuma tidak ada apa-apanya pemazmur ini. Ini yang harus kita sadari. Jadi yang pertama, akui Tuhan sebagai Tuhan. Lalu yang kedua, kita menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Kita gak bisa berjalan sendiri. Pemazmur katakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya firman ini yang menuntun setiap langkah hidup kita. Ya. Firman Tuhan ini yang membawa kita. Di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama berkata begini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang menurut Taurat Tuhan. Menjalani kehidupan sesuai firman Tuhan adalah orang yang berbahagia, yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut firman Tuhan, menurut Taurat Tuhan. Tuhan sudah menetapkan bahwa orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang menuruti firman-Nya. Apakah kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman-Nya? Ini yang menjadi persoalan. Kita belajar bersama. Jaga hidup kita, berjalan seturut dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melangkah? Karena Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah kita. Jalan-jalan hidup kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sekalipun terseok-seok sampai jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan yang menopang kita. Kalau kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, jadikan firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tidak akan salah jalan kita. Dipimpin oleh firman Tuhan, Roh Kudus akan mengarahkan kita, menuntun kita. Enggak mungkin salah jalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah tetapkan langkah kita, jalan kita dipimpin. Ya, tadi ada pujian katakan, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan tolong saya, pimpin saya. Enggak ada yang kita mampu lakukan dengan kekuatan sendiri. Ya, tidak sedikit orang yang sehingga berkata, udah enggak berarti hidup ini. Enggak ada gunanya lagi hidup. Akhirnya frustrasi, putus asa. Ya. Tetapi ketika kita sadari ada firman Tuhan yang menuntun kita. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Ya. Kita nggak bisa hafal mungkin semua firman Tuhan ini dalam Alkitab. Tapi Tuhan bisa ingatkan kalau kita tekun membaca firman. Ya. Kita nggak usah cerita orang saya udah baca habis 3 kali 4 kali, nggak perlu. Ya, kita renungkan aja firman Tuhan, kita baca. Ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Biarkan kalau itu bagian Tuhan, Tuhan yang kerjakan. Bagian apa? Yang kita udah nggak mampu, udah nggak masuk logika kita. Karena pemazmur kita katakan kejadian itu ajaib luar biasa. Nggak masuk logika, nggak masuk akal. Pekerjaan Tuhan itu bagiannya Tuhan.
Tapi bagiannya kita kerjakan apa yang mampu kita lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, olehnya itu jadikan firman itu kekuatan bagi kita untuk kita bisa mampu, sehingga kita bisa berkata, aku ini hidup yang berarti loh. Aku ini punya makna loh dalam hidup ini. Ya, enggak sia-sia. Tuhan jadikanku di dunia ini bukan untuk menjadi sia-sia. Tapi Tuhan ciptakanku berarti. Untuk apa? Untuk sekeliling kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi terang bagi orang lain. Untuk apa? Untuk menceritakan bagaimana perbuatan Allah yang besar, yang ajaib itu, yang luar biasa, yang terjadi atas kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa melihat, betul anak Tuhan seperti itu. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya yang ketiga dikatakan di sana, melayani dan berbagi kasih dengan sesama. Banyak orang cuma berkata ya udah melayani saja. Ya. Cukup dengan melayani tapi lupa dengan sesama. Makna hidup juga terkandung dalam perbuatan kita terhadap sesama. Ya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, di sana kita diajarkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dilepaskan. Roma 8 ayat 1 bilang, yang ada dalam Kristus tidak ada dalam hukuman lagi. Sudah dimerdekakan, sudah dilepaskan. Makanya Tuhan mau kita mau melayani seorang akan yang lain dalam kasih-Nya Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena kasih Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa berbagi dengan sesama, mengingatkan, menasehatkan. Inilah yang Paulus mau ajarkan di firman Tuhan bilang, jangan pernah tinggalkan perhimpunan bersama-sama di dalam Tuhan. Di dalamnya kita saling menasehati, saling menguatkan. Ya. Jangan pernah tinggalkan persekutuan di dalam Tuhan. Karena kita bisa melayani, bisa memberi nasihat, bisa meneguhkan, menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari melayani bukan hanya berdiri di mimbar, bukan hanya di depan sini saja. Bapak Ibu, ada waktu kita memuji Tuhan. Banyak orang abai dengan puji-pujian. Ya, puji-pujian nanti aja lah. Kau udah firman aja lah baru masuk. Ya, Bapak Ibu perhatikan, pujian itu sangat penting. Alkitab bilang Tuhan hadir di tengah-tengah orang yang memuji Tuhan. Ada kekuatan, ada mujizat di tengah-tengah puji-pujian. Ada kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah puji-pujian. Ya. Tetapi tidak sedikit orang abai dengan puji-pujian. Ya. Mereka datang berkata, nanti sajalah kau udah firman. Apalagi nanti kalau sudah doa berkat aja lah. Gitu ya kan. Udah nanti sebentar lagi lah. Kau udah mau doa berkat baru kita datang. Ya. Bapak Ibu perhatikan. Puji-pujian ini luar biasa. Paulus dan Silas waktu dia di penjara, dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Itu semua pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu terlepas. Ya. Kuasa Tuhan dinyatakan. Umat Tuhan meruntuhkan kota benteng Yeriko dengan puji-pujian. Dia kelilingi itu kota benteng Yeriko yang tebal begitu, yang besar, yang tinggi megah. Rontok runtuh dengan puji-pujian. Kenapa Tuhan hadir di tengah-tengah puji-pujian? Olehnya itu mari ya, kita harus siapkan waktu kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Di dalam persekutuan ibadah seperti ini sangatlah penting puji-pujian. Karena di tengah-tengah puji-pujian itu Tuhan bertahta. Tuhan hadir, kuasanya dinyatakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Lalu yang berikutnya dikatakan, mari kita mau penuh di dalam Tuhan. Kekosongan hidup kita, yang kita berkata udah gak ada artinya lagi, sudah hampa hidup ini, ya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita merasa kosong terus, merasa hampa terus, ya. Merasa sepertinya hidup ini udah gak ada lagi, artinya udah gak berguna, ya. Tetapi mari kita mau penuh di dalam Tuhan. Ketika pencarian makna hidup kita harus ingat kebahagiaan sejati dan pemenuhan yang abadi tidak ditemukan di dalam keberhasilan duniawi. Ya. Tidak ditemukan. Kita boleh sukses, semua orang pengen sukses, pengen berhasil. Karena itu rancangan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Tetapi keberhasilan duniawi ini bukan satu kemegahan buat kita. Ya. Ada satu kebahagiaan sejati ketika kita penuh dengan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan hidup ini betul ya, sangat berarti, sangat berguna. Tuhan jadikan saya ajaib, luar biasa. Ya. Tuhan tetapkan langkah-langkah saya. Kok luar biasa Tuhan ya. Untuk apa? Supaya saya penuh di dalam Tuhan. Supaya saya melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Bagaimana saya merasakan, menikmati kebahagiaan yang sejati. Ya. Sehingga rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apa sih rancangan Tuhan? Kalau Yeremia katakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, damai sejahtera, hari depan penuh dengan harapan, keberhasilan, kesuksesan di dalam dunia ini. Itu yang Tuhan juga rancang di dalam kehidupan kita. Ya. Bukan berarti kita penuh dengan Tuhan lalu kita abaikan masalah-masalah keberhasilan dalam dunia, bukan. Tuhan bukan bermaksud seperti itu. Tuhan mau ketika kita penuh juga di dalam Tuhan, ada kebahagiaan sejati, tetapi keberhasilan, kesuksesan Tuhan juga beri. Makanya kembali kepada Matius pasal 6 ayat 33 katakan, Yesus bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Keberhasilan, kesuksesan itu diberikan. Bagaimana kita bisa berhasil? Orang bisa berhasil tanpa Tuhan, bisa. Orang bisa sukses tanpa Tuhan, bisa. Ya, tetapi apa mereka menjadi kebahagiaan, menjadi satu sukacita. Ini perbedaannya. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahtera yang kuberikan, sukacita yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan dunia berikan. Dunia bisa memberikan kebahagiaan, bisa. Ya, tapi sebentar. Kita miliki semuanya. Rasul Paulus bilang, nanti ku tinggal semuanya. Aku nggak bawa apa-apa. Aku kembali kepada Bapakku nggak bawa apa-apa kok. Ya, kembali pulang ke rumah Bapak nggak bawa apa-apa. Yang ku bawa sekarang, aku mau penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Aku bisa melayani Tuhan. Aku bisa melayani sesama. Aku bisa mengasihi Tuhan. Ya. Aku tahu arti hidup, makna hidup ini bukan hubungan dengan orang-orang aja. Tapi makna hidup ketika kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga kekosongan-kekosongan itu terpenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Tuhan beri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita mau belajar bersama. Makna hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi siapa yang mengisi kehidupan kita. Adakah Yesus masuk di dalam hidup kita? Adakah Roh Kudus menuntun hidup kita? Adalah firman Tuhan memimpin langkah-langkah kita sehingga hidup kita semakin berkenan, semakin layak di depan Tuhan. Hidup hari lepas hari bukan semakin baik, semakin sulit keadaan dunia ini. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita sudah lewati 2024, udah masuk di bulan 9. Sebentar lagi lewat.
Sangat singkat waktu ini. Alkitab bilang, Matius 24 bilang, waktu dipersingkat memang. Dipercepat. Supaya jangan orang-orang pilihan Tuhan jadi binasa. Ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, temukan makna hidup hanya di dalam Yesus. Nggak ada di luar Tuhan. Nggak berarti hidup ini memiliki apapun juga dalam dunia ini tanpa Yesus. Nggak ada gunanya. Ya. Maka ada pujian bilang, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Nggak ada gunanya. Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Semua yang kita miliki gak akan berarti. Ya. Gak ada gunanya. Bukan berarti kita tidak boleh sukses sekali lagi. Rancangan Tuhan, kita boleh berhasil, kita boleh sukses dalam dunia ini, memiliki apa yang kita rindukan. Tapi perhatikan, ada satu yang perlu kita tahu, kita perlu isi hidup kita dengan firman dan Roh Kudus. Kita isi hidup kita dengan Tuhan, supaya jangan hampa, supaya kita ngerti makna hidup kita ini, arti hidup kita ini, semuanya karena Tuhan. Ya. Tidak ada yang kita banggakan di dalam dunia ini. Apa yang kita banggakan? Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk kita mengerti makna, ya, arti dari hidup kita sebenarnya apa sih? Cuma hubungan intim dengan Tuhan. Jaga baik hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, Tuhan tetapkan langkah-langkah kita pasti yang benar. Pimpinan Tuhan pasti tidak salah. Tuntunan Tuhan tidak akan salah jalan. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari, seberapa banyak kita yang ada, biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi perenungan buat kita, bahwa makna hidup kita sebenarnya bukan apa yang kita miliki, bukan popularitas dan ketenaran, tetapi hubungan baik dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan perhimpunan ini, jangan pernah tinggalkan ibadah bersama-sama. Jangan lupa ada puji-pujian dalam kita beribadah kepada Tuhan. Naikkan pujian pada saat kita memuji, pada saat kita menyembah Dia. Ada waktunya kita diberkati oleh kebenaran. Ada saatnya kita memberkati orang lain dengan perkataan kita, perbuatan kita. Mengasihi, ada saatnya kita melayani satu dengan yang lain. Ya. Olehnya itu, mari pagi hari ini sama-sama kita mau belajar untuk kita bisa mengerti makna hidup kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Engkau mengingatkan kami, mengajar kami makna hidup kami yang sebenarnya. Bukan apa yang kami miliki Tuhan, bukan apa yang kami capai, bukan materi, popularitas, ketenaran. Semuanya akan menjadi sia-sia ketika hubungan kami dengan Tuhan terputus. Olehnya itu pada pagi hari ini Tuhan, di saat kami mendengar firman Allah, di saat Kau mengingatkan kami menjaga hubungan intim kami dengan Tuhan, menjaga hubungan baik kami dengan Tuhan. Engkau mengisi setiap kekosongan di dalam hidup kami, sehingga penuhlah sukacita kami, penuhlah damai sejahtera kami. Di saat kami menyadari dan mengerti, kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya Kau tambahkan kepada kami. Di saat kami mengerti Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan semakin baik, Tuhan menetapkan langkah-langkah kami, menuntun setiap kami. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami.
firman-Mu yang menolong kami, meneguhkan dan menguatkan kami, mengoreksi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini. Kami sudah mendengar, hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus bicara terus kepada kami. Terjemahkan lebih jauh lagi Roh Kudus. Ingatkan kami, tuntun kami terus, supaya hidup kami ini bermakna, berarti Tuhan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan pilih kami, Tuhan panggil menjadi milik kesayangan Tuhan. Kami dimerdekakan, bukan untuk kami melakukan dosa, tapi kami bisa melayani Tuhan, melayani sesama satu dengan yang lain, berbagi kasih dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Setiap jemaat-Mu yang hadir mendengar, Tuhan meteraikan firman-Mu. Terngiang di telinga kami, menjadi rema dalam hidup kami. Ingatkan langkah-langkah kami Tuhan, karena Engkau menuntun kami, menopang kami terus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu kembalikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Yesus ditinggikan, diagungkan, biar hamba direndahkan, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari sama-sama kita boleh naikkan pujian, kita boleh katakan, jangan lelah, kita boleh bekerja bersama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita boleh naikkan pujian ini. Kita boleh katakan, tiada lelah bekerja bersama dengan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan minggu ini. Untuk yang bertugas kami persilakan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman sepekan Minggu 15 September 2024. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Weli Yosef. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang setelah Jemaat GB Shalom mengucapkan selamat datang. Jika ada yang baru pertama kali datang,
Ya. Selamat ulang tahun buat saudara Michael Tangel 12 September, saudara Aven 12 September, dan Naria Aurora 14 September. Lanjut ya. Plan ibadah Minggu 22 September, worship leader Budian, singer 1 Bapak Daniel, singer 2 Bu Grini, singer 3 Bu Asima, musik saudari Febi, Bapak Yosi, Bapak Yoda, dan saudara Aven, LCD saudara Aldo, Aser keluarga Bapak Weli. Praise and worship, hidup dalam spiritualitas, PIC, Tidian Lim. Ini tanggal 15 September untuk kegiatan EGC. Silakan selanjutnya. Lain tidak ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu menemukan makna hidup yang sesungguhnya? Sudah menemukan? Jawabannya, sudah kutemukan di dalam Yesus Kristus makna hidup yang sejati. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Bapa Surgawi, pada penghujung ibadah siang hari ini, kami kembali mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hati kami penuh dengan sukacita, sebab di tengah-tengah pujian yang kami naikkan, Engkau ada hadir. Inilah yang membuat hati kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan firman yang kami dengar dapat menguatkan kami, meneguhkan kami. Sesungguhnya benar Tuhan, kami telah menemukan, yaitu makna hidup yang sejati di dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi orang-orang yang hamba kasihi, yang Tuhan telah tambahkan usianya 1 tahun lagi, yaitu Michael Tangel, Aven, dan Ibu Nana. Tuhan, ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan, boleh ada sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan sepanjang jalan hidupnya, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan jadikan kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga lawat setiap jemaat yang hadir, bahkan di dalam setiap pergumulannya. Jangan biarkan berjalan sendiri,
namun tangan penyertaan-Mu Tuhan, itulah yang senantiasa menyertainya, menuntunnya, dan memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah yang dihadapinya. Tuhan berkati juga setiap rumah tangga jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah hidup rumah tangganya, Engkau ada hadir di sana. Oleh karena Engkau ada di tengah-tengah hidup rumah tangganya, maka sukacita Tuhan terus melanda di dalam hidup rumah tangganya. Terima kasih Tuhan yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Biarlah di tengah-tengah roda usaha yang dilakukannya, kiranya campur tangan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai di tengah-tengah usahanya. Terima kasih Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, Tuhan berkati pendidikannya, baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan, hamba mohon dampingi terus anak-anak kami, berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam belajar. Dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus Kristus menyembuhkan. Secara khusus hamba berdoa bagi anak dari Ibu Ivana yang hari ini dirawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Tuhan, dari tempat ini hamba mengangkat tangan, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Tuhan, Kau juga berikan penghiburan bagi Ibu Ivana dan suaminya. Biarlah kasih Tuhan tetap melanda di dalam kehidupannya. Sebab di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang hari ini tidak bersama kami. Mungkin mereka berlibur, Tuhan Kau sertai juga dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan tiada pernah henti ada di dalam kehidupannya. Sukacita Tuhan terus ada di tengah-tengah liburannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Berikan ketentraman bagi bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang damai, bangsa yang penuh dengan kasih, bangsa yang saling menghargai dan menghormati. Tuhan, sertai para pemimpin bangsa kami. Tuhan, berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan juga hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa ini dengan baik. Dan juga dalam waktu yang dekat akan diadakannya pemilihan umum. Tuhan, biarlah Tuhan hamba mohon sertai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam kegiatan pilkada. Begitu juga di dalam peralihan kepemimpinan. Tuhan, hamba terlalu yakin Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia, sehingga semuanya, baik itu pilkada, baik itu peralihan di dalam kepemimpinan bangsa kami Indonesia, semuanya dapat berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami pulang,
sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Biarlah sukacita Tuhan terus melanda di dalam setiap rumah tangga kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipersilakan untuk bersaat teduh. Ya, bagi yang sudah bersaat teduh boleh dipersilakan dari barisan yang paling belakang untuk boleh keluar. Dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi berkumpul untuk beribadah baik secara online maupun offline. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.